kontennya minggu lalu kok bahas. Konten ini konten. Duh, Ya, farewell. Cekal sih. semoga boleh. Oh, nyala. Nyala. Saya sini. Bisa ini. Buat apa itu? Apa ini bincangku? Ah? Apa bisa jadi? Oh ya, ya, ya. Hati-hati, hati-hati. Oh, hati-hati. Apa bisa hati-hati? Hati-hati, hati-hati sih. Hati-hati. Gak tahu. Apa nih? Hati-hati aja. Duh, ngomong hati-hati Hati-hati. salah enggak? Ya, Salah. kenapa? Why? Kamu sih ngomong salah. Enggak. Di sebegitunya kah? Betul. Oh, It's not oranges. oh enggak sih suka fun fact. Haters itu juga fans. Berarti makasih fansku. Makasih. Itu nggak benci, Cuman apa? dilihat, itu nggak benci. Tukang bully itu fans. Halo. Ya, Makasih. penghuni itu bukan berarti membenci beda. Terus, Ya udah berarti nggak ngefans. Tidak boleh membenci ya. Niknat mana nih? Berarti dia hari ini gak join, soalnya dia masih di kampus. Malam manusia penghuni kampus ya. Terus juga hujan ya tadi. Vale juga terjebak hujan. Oh ya dijemput satu-satu gitu loh. Dipainin satu-satu ya. Kan ada chestnut. Manfaatkan chestnut dengan baik. Just Parah, Erik. dimanfaatin, Jess. Ya, Contohnya anjing marah kan. dimanfaatin. Jess, ngamuk, Jess. Papa Tahu, tuh Rik. sih ngamuk. Tahu. Heeh. Iya, Jadi, Bos. Jess, Iya, Bos. Loh, kamu tidak mau membantu temanmu itu. Kamu masa tidak mau membantu? Ayo. Temanku Ya, yang mana? masa? Balik. Kok deh? Satu kan. Kasihan loh. Kamu masa? Erik juga gak bantu kan, Cek? Iya, Nah, tapi bisa nggak membantu juga. Loh, aku tadi udah membantu Posion. Bantu support. Ayo semangat TA-nya. Semoga bisa maju. Ya, enggak bisa. Tadi Harusnya, membantu. Apa? harusnya 4 gram. Ya, dia nggak tahu kalau harus sudah selesai 4 gram. Soalnya semata tuh bilang, harusnya sih nggak apa-apa kan. Terus dia bilang, apa dia masih bab 2. Terus dia kaget, bab 4. Ini selamat. Enggak, bab Selamat. 3 udah. Bab 3. Bab 4 itu panjang, BTW. Semangat ya. Yang belum hadir di sini. Jadi aku sudah membantu semangat. Ayo semangat. Yuk. Cepat seminar, dan lulus sana khusus. Gitu. Oh, saya. Loh, ya iyalah. Ngapain lama-lama, woi. Enggak. Nanti ya, tahun depan kan, Apa? tahun depan kan, tinggal ayo semua kabupaten mana kabupaten Apa? tidak sampai Rio, mana. mana Jess? Bapaknya Jess? Apa Jess? Oh, semester depan Jess? magang nggak sih? aduh. Erik. Parah, Erik. Apa?
Ayo, mana Jess? Ternyata Kan anak-anak ayah ini ini. ngejar 3 tahun tuh. Ngawet. Wih. Setengah jarak. Setengah jarak. Setengah aja cuma hitungan jari. Jadi 1 tahun. Kamu mau tidak tahu. Loh, hanya seorang pemberani yang menyelesaikan 3 tahun. Ayo, Wik, selesai no 3 tahun, selesai. Loh, aku nggak berani. Ya, makanya aku, aduh nggak dulu deh. Sungkan. Loh, ya. Kecut. Kecut, cari. Nah, yang lainnya mana ya? Michelle, Kan, Michelle. Kayaknya dia nggak bisa ceritain. Karena itu tangan apa kan? kita tangan-tangan. Oh. Ini kita kasih linknya, siapa tahu dia tetap muncul gitu. Kalau tidak bisa ya. Kan online. Amin. Jangan kakak yang khusus tidak ada orangnya. Harus bilang begini. Siapa lagi ya? Balik lagi nggak jawab. Terus juga kita menjawab. Siapa? Oh iya. Tunggu. Apa ini? Waduh. Oke, kita penyemangat. Rik. Aduh. Penyemangat, Rik. Aduh. Jangan lupa ya. Makasih remindernya. Aduh. Panik aku langsung. Aduh, cukup tahu. Makasih remindernya. Aduh. Udah sakran. Sampai begitu ya. Kaget aku langsung. Tak buka ya. Enggak, bukan saya. bukan saya, tenang. Sederhana. Sungguh sederhana. Orangnya sederhana kok. Kayaknya nggak sederhana. Percaya enggak? Nandu. Ini lagi tak chat. Teman masih belum. Percaya enggak sederhana itu sederhana? Enggak. Kok enggak percaya? Iya kayaknya enggak sederhana. Enggak sederhana. Enggak. Udah. Ayo, kan harganya menurut sederhana, jadi tolong dikirim untuk ke 6 orang lainnya di sini. Makasih, Erik. Loh. Ya kenapa tiba-tiba? Mohon maaf. Terus nanti pikir dicoba isu. Yang full biru tadi itu paling sakral. Nah, itu berarti artinya harus dipasang lagi. Kita sih dipasang lagi. Sampai akhirnya ini semangat. Lagi aku kerjain ini. Sabar. Ini sudah hari apa ini? Sudah sampai mana ini? Waduh. Sampai tidur. Tolong nggak gitu. Pas pakai orang tuh saya.
Kok gak ada kok. Waduh, Apa ini? kayak kenal. Apalah ini? Semua dicobai. Semua dicobai. Kenapa nggak sekalian promosi itu tokonya? Ayo. Gak dibayar, jangan ya. Loh, Bapak iso promosi apa? tokonya, promosi tokonya sendiri. Ayo. Oh, toko itu. Iya, tokonya sendiri. Ayo kok promosi tokonya sendiri. Kataku sih. Kamu Ya kok. Ya kok di sini kok. aku cuma sini aku pergi saja. Inilah kita cek. Temanku. Siap. Nanti Ya, coba sih kita juga cek. disambut Erik ini. Iya kok siap kok. Seko. Seko panik aku kok. Iya kok. Ya, sini. Ya boleh guys, itu bisa pasang-pasang foto cewek. Nggak boleh guys, itu boleh. Kok hilang? Kok hilang? Loh. Wah. Ya. Cantik kok. Kenapa gak ada cahaya ilah ini gitu? Cantik terus ayo cahaya. Loh. Kan ini apa? Semua orang itu indah di mata Tuhan. Jadi kan Alah, makanya memuji itu memuji. Sebuah pujian. Oh iya cantik. Nah, terus kayak Konando tadi, oh ya cakep. Betul? Betul. Kalau kataku betul. ketemu. Apa lagi ya? Siapa lagi ya yang film ini? Mana kita cek lagi? Coba Felix lagi. Atas nama Denis Susastro sudah belum? Parah, aku pasang kuda-kuda tadi. Ya aku. Kau saya ngebak kok, gak nemu kok. Kenapa ada cahaya ilahinya gitu di atasnya? Kenapa ada ibu-ibu ini? Yang tadi kok yang iya kok. Ini jangan sedih. Bukan yang itu, bukan Itu yang itu, katanya yang yang tadi. abu-abu. Yang backgroundnya abu-abu, terus ada yang megang laptop dulu kok. Nah.
itu pas foto sawit di sini di situ. Dicepel kok. Enggak habis. Apa tuh saya ilahinya? Ilahi. Yo, Yo, Sorry, miknya. Ampun. mahal. yo, telepon yuk. Siapa lagi? Febri, mana Febri? Mukamu Febri. Febri. Halo, kok. Aduh, seneng nih join kamu, Rek. Gitu loh, join. Pinter. Yes. Nata dari mana? Sean mana? Kalau nggak jawab, aku Valerie terjebak di kampus. Coba di mana? Di kampus. Hujan. Oh, hujan. You left di hujan. Michelle, Niknat mana? Kita Belum. ini skip kampus ini. Ya. Pagi ya. Yopi belum. Wah, gak di chat parah. Ini sambil kerja yang lain nih. Soalnya nggak bantu ini. Gitu kalian. Siap. Oke, pengumuman dulu ya. Oke, sambil kita pengumuman, suaraku jelas, aman? Aman. Enggak aman, aku tak buang mikir. Kebacut. Kebacut heran miknya. Oke. So ya karena kita juga masih online, jadi harus mengupgrade ya kan. Jadi cuman upgrade-nya rada ngelus dada aja ya. Oke. So kita bakal ada pengumuman. Jadi minggu lalu, oh iya ini land ada land. Dengan chat land belum? Iya, jadi minggu kemarin kita nggak ada Evil Sport karena keluar kota, ya kan? Aku jadi Ninja Tori gitu kan. Nah, jadi ya gitu ya, jadi Ninja Tori, terus baru pulang kemarin, jadi kita baru bisa ikut sekarang gitu ya. Terus minggu lalu kenapa aku nggak ikut? Karena dan aku jelasin lagi pas sharing ya, karena jika orangnya masih banyak nge-TW karena hujan beberapa Surabaya terutama ya, hujannya terusnya nggak masuk akal gitu kan. Nah tapi karena kemarin minggu lalu aku bantuin Koko untuk opening 2 hari ya, so jadi aku serahkan ke orang lain. Harusnya kalian sudah terberkati dengan awal value-value itu ya, yang kemarin konsisten love ya, harusnya sudah dapat banget gitu kan. Nah nggak tahu, aku udah tanya ke banyak orang gitu kan. Nah itu harusnya menusuk-nusuk, harusnya mengubahkan harusnya gitu ya. Oke ya, sampai Ruben juga OTW masih mules katanya. Gitu ya. Ya, jadi itu untuk reportingnya yang kemarin. Terus jangan lupa kita juga ada konsep baru BTL, gitu kan? Kita juga ada terus inovasi. Nanti apa namanya dalam mungkin 2-3 minggu ke depan kita akan lebih banyak di dalam saat teduh ini ya. Kita kan banyak untuk jadi kayak dari apa namanya akan jadi vision gitu kan. Banyak vision buat tahun depan gitu ya. Oke. Terus BTL sudah, Nuho belum di sini. Terus Evil Sport bakal ada lagi di minggu depan. Gitu ya. Jadi minggu depan kita di biliar ya, kita biliar. Ada beberapa opsi tempat. Cuman untuk sekarang kita di daerah Delta, memang tempatnya mungkin sedikit kurang nyaman di area smokingnya ya kan. Untuk smokingnya memang kurang nyaman, tapi I think masih oke lah gitu ya untuk kita di sana gitu. Jadi kalau memang banyak yang sangat amat sensitif ya kita pindah, oke? Tapi kita testing dulu ya, kita trial dulu ya.
gitu. Jadi kalau kita cuman omon-omon nggak bisa ya kan, dibayang-bayang nggak bisa. Kita coba dulu, trial dulu. Kalau memang susah, kita akan pindah tempat karena biliar juga banyak ya tempatnya. Dan rata-rata lebih murah dibanding badminton. Herannya begitu, gitu ya. Makanya biliar itu mahal semua peralatannya. Lebih mahal dari badminton. Kayak gitu ya. Sekali sekali sticknya aja berapa juta itu. Gitu ya. Cuman nggak tahu kok bisa lebih murah ya. Mungkin peminatnya masih sedikit. So, itu ya untuk Hivo Sport. Jadi yang ke depan ada konsep-konsep baru gitu ya tentang Hivo Sport. Kita trial dulu. Tahun ini kita akan trial banyak program termasuk dalam YouTube-nya kita. Nanti aku akan omongin di sate aja, pas sharing aja. Jadi akan banyak inovasi jadi ini kegerakan movement baru yang akan aku juga sampaikan di sharing nanti, oke? Terus kita juga move on ke Hip-hop gitu ya, ke start ya. Nah, kita apa namanya? Coba Jess direportkan kemarin itu nih hop apa yang di Instagram itu apa sih gitu kan? Coba direportkan coba. Itu jualan apa, ngapain? Oke, nggak bisa ayo Vel, dijelaskan itu apa aja, terus ngapain aja, terus satu video raw-nya dulu. Untuk victory report-nya besok kalian tunggu di Instagram. Itu yang kita kita taruh highlight untuk apa namanya sebagai victory report-nya kita ya. Oke. Dijelaskan dulu tuh jualan apa, ngapain. Jadi awalnya kemarin itu nyebabnya kita nge-sharing punyanya gerobak pisang hijau gitu. Jadi kemarin apa namanya puji Tuhan bapaknya senang kemarin itu. Terus habis itu sudah apa sih pas videonya. Meskipun aku nggak tahu rasanya pisang juga nggak suka ya kan, nggak pisang, tapi harusnya kita bisa lihat terberkati gitu ya. Kita tunggu videonya. Mari kita buka. Sambil nunggu, nanti next target kita itu nanti habis itu Batagor Hoki. Ya, Batagor Hoki di daerah yang sama, kurang lebih itu daerah kurang lebih sama ya. Daerahnya. WM ya, daerah WM ya. Gitu. Nah, jadi kita bakal ada target selanjutnya yaitu nanti di bagian Batagor ya kan, supaya tahu dapat oleh-oleh Batagor aku. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kita dukung terus juga untuk program ini. Terus kita juga open untuk in Surabaya ya. Jadi kalau yang nggak harus orang-orang itu aja, kalian boleh ikutkan siapapun ya. Kalian boleh ikut siapapun di Surabaya boleh ikut, nggak terkecuali. Siapapun di Surabaya boleh ikut, tapi harus ngontak dulu. Hari H pun nggak apa-apa, gitu ya. Karena kan ada lead-nya di sana. Oke? Yuk, let's go videonya. Beuh.
Wah, oke. So, itu salah satu raw kita. Ditunggu besok, right? Nah, itu salah satu yang sudah jadi. Nanti kalian bisa lihat besok. Tentunya belum belum selesai memang, cuman aku pengen reportkan aja supaya kalian tahu apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi, aku harap kalian bisa join yang Surabaya. Boleh banget. Dan aku sangat malah berharap tuh kalian bantu kita untuk karena terlalu banyak orang yang butuh dibantu. Jadi aku sangat berharap untuk kalian bisa bantu kami ya, kita lebih tepatnya ya, dan semuanya sih satu kesatuan gitu ya, gitu untuk bantu. Dan ke depan insya Yesus kita juga bisa di daerah-daerah lain, ya nggak cuma di Surabaya. Mungkin kita sampai benar-benar ke Malang atau gimana kita nggak pernah tahu kayak gitu. Sekali-sekali mungkin gitu kan, Hivel apa namanya Out City gitu ya, gitu kan. New Hope Out City, jadi benar-benar sampai luar kota gitu. Sekali-sekali mungkin ya. Gitu. Nanti special edition Natal ya, coba kita pikirin gitu ya. So, itu ya. Jadi itu aja pengumumannya. Terus kita juga ke depan akan ada banyak event. Jadi please untuk saat ini hal yang bisa kalian lakukan adalah support gitu ya. Karena kita nggak memungut biaya. Tapi kalau kalian tergerak, kalian bisa ngobrol ke aku ya untuk masalah dana. So, itu aja. Ayo Erik berdoa. Yang kayak orang ansos yuk. Oke, sebelum kita mulai satu hari ini, kita satukan doa. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di Zoom ini. Kami akan melaksanakan satu hari ini Tuhan. Kiranya Kau urapi Ko Denny yang akan menyampaikan sharing Tuhan. Kiranya apa yang Ko Denny sharingkan itu berkenan di hatimu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau rindukan pada setiap kami Tuhan. Kiranya firman ini dapat menegur kami dan dapat menyakiti hati kami, biarlah kami bisa berubah untuk semakin serupa dengan Tuhan. Thank you Bapak. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Ya. Amin. Oke, amin. So, ya minggu lalu sudah diberkati dengan consistent love, gitu ya. Aku sangat harap itu sudah dijelaskan secara detail dan rinci, gitu kan. Nah, dengan segala apa hikmahnya dari Tuhan, gitu ya. Nah, oke. Aku berharap itu nggak cuma sekedar omongan, gitu kan. Nanti aku tanya Feli, gitu ya. Gimana sharingnya minggu lalu? Jadi semua tergantung dari Feli parameternya, ya. Kalau Feli berbohong pun ya udah, gitu berarti ya udah, gitu. Kemana ya wes apesmu, gitu ya. Di sidang berjam-jam, gitu kan. Nah, so jadi melanjutkan dari yang kemarin. Jadi ini sebenarnya lanjutan. Waduh, lanjutan mati kan, Bo. Ya, tekanannya Bo sampai mana ini? Gitu kan? Sekali. Gitu kan? Nah, so ini kita lanjut lagi. Jadi kalau kita kemarin sudah berbicara ada Valeri, halo Valeri. Nah, kalau kita sudah lanjut kemarin dengan apa namanya ngobrol. Kemarin kita ngobrol sama consistent love, gitu kan? Gitu kan, kalau kita kemarin berbicara tentang bagaimana Yesus konsisten dalam love, kalau kita juga ngeliat dari Zacchaeus gitu kan, yang dikasih love sedikit langsung buyar hatinya gitu kan. Nah, hari ini kita merepet ke motivasinya, yaitu hati untuk jiwa-jiwa. Tapi aku pingin dalam 2-4 minggu ke depan sampai Natal kita. Nah, Natal kita nanti di tanggal 13-20. Segera kita akan umumin untuk itu. Jadi antara di tanggal 13-20 kita kan offline Natal. Gitu ya. Jadi pastikan untuk kalian ikut ya. Pastikan kalian ikut. Lain enggak ya nyesel aja. Kalau yang bisa di luar kota, luar negeri, pulang. Gitu ya. Pulang ke Surabaya, ikut Natalnya terus pulang lagi ke negerimu. Gitu kan. Nah, jadi untuk kalian yang belum datang atau belum belum join gitu kan, yang belum pernah join offline kita di luar kota, join wes, dibanding kalian nyesel deh gitu kan. Nanti ada Erik perform soalnya gitu kan. Nah, gitu. Nanti perform balet ya, kalau nggak perform tagih aja guys gitu kan. Ayo yang bisa on cam yuk, mana
Oke, so jadi kita ngomong tentang konsisten, setelah kita ngomong tentang konsisten love gitu ya, hari ini kita ngomong tentang hati untuk jiwa-jiwa yang sudah Tuhan gadang-gadangkan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong hati untuk jiwa-jiwa ini sebenarnya sangat-sangat amat klasik gitu kan. Gitu. Kalau kita ngomong hati untuk jiwa-jiwa itu sebenarnya itu omongan yang selalu diucapkan untuk memperbudak seseorang. Gitu. Dari hati untuk jiwa-jiwa ketika salah motivasi ternyata dari MLM. Gitu. Susahnya kayak gitu ya, bahwa ada strategi dalam menjangkau, malah jadi MLM yang mempunyai target, yang mempunyai tekanan, yang mempunyai satu ambisi yang ngelewatin yang namanya kerinduan gitu, ambisi melewati kerinduan sehingga nggak lagi ngelihat yang namanya revival di sana. Jadi apa namanya? Begitu banyak banyak orang yang ambisi mendapatkan jiwa sampai lupa jiwa itu diselamat itu setelah itu diapa no. Kayak gitu. Nah bahkan orang juga karena capeknya dengan MLM orang juga berhenti. Nah jadi berhenti dan mencari jiwa gitu. Karena ngerasa kayak hidup gue belum diberkati, hidup gue belum dipulihkan. Tapi setiap minggu kalian udah punya tempat ibadah yang kalian nyaman, punya banyak acara, kalian bertumbuh di sana, tapi masih ngomong gitu, aduh belum saatnya deh gitu. Nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Tapi sebenarnya bahwa hati itu jiwa-jiwa tuh apa sih porosnya? Gitu. Apa sih esensi sesungguhnya? Karena hari-hari ini hati untuk jiwa-jiwa itu melenceng semua. Satunya ke sana, satunya ke sana, satunya ke kiri, satunya bilang hati itu jiwa-jiwa tuh gini gitu. Akhirnya kita kehilangan esensi dari hati itu jiwa-jiwa. Makanya tuh Hifal itu pingin ngasih tahu ke kalian gitu. Terutama aku pengen ngasih tahu ke kalian. Apa sih kenapa kita sampai ngomong the heart of revival? Kenapa harus ada kebangunan rohani gitu, yang dari hati kayak gitu. Why gitu kan? Kenapa nama itu harus ada gitu loh? Apakah itu nama norak aja untuk guide orang-orang biar kita rohani gitu? Nah, kalau kita lihat satu cerita, kita mulai dari satu cerita aja dulu meskipun aku jarang lakukan ini. Gitu kan. Nah, jadi Matius 9 ayat 19 Matius 9 ayat 9 sampai 17. Sampai 13 saja. Nah, kita belajar dari satu cerita ini. Hari ini aku nggak banyak ayat, akan lebih banyak untuk send message buat people gitu, dan kita, terutama kita. Matius 9 ayat 9 sampai 17 kita baca. Judulnya itu Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Das gitu kan. Udah kayak lagu gitu ya, bisa dinyanyiin. Ini promosi. Ya, kita buka Matius 9 ayat 9 sampai 17, aku bacain ya. Setelah Yesus pergi dari situ, peka juga. Dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan maka berdirilah Matius mengikuti dia. Ini cerita paling aneh kedua setelah aku men-sharingkan satu cerita, yaitu Paulus dan temannya nyanyi di penjara. Ini orang teraneh kedua. Tapi selain Yesus. Yesus yang aneh. Cuman ceritanya aneh gitu kan. Setelah Paulus yang aneh, sekarang ceritanya yang aneh, bukan Yesusnya ya. Ceritanya yang aneh dan terabsurd kedua. Eric duduk di pinggir kampus gitu ya, terus tiba-tiba Ruben datang, ayo ikut aku masuk Evil. Itu sesuatu yang mau batu kerikil, batu bata, langsung pecah itu kepala Ruben. Nanti jadi rumor mendivalkan cuaks kayak gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa nanti disebut jadi komunitas MLM cuaks gitu kan. Nah, jadi maksudnya bahwa nggak baik lah. Nah, maksudnya bahwa hari ini hal yang paling aneh, yang paling absurd kedua cerita ini adalah setelah Paulus gitu kan. Nah, bahwa apa? Yesus melewati dan ngelihat ada orang duduk-duduk di rumah cukai, dia berkata, ikutlah aku. Dan anehnya dia berdiri dan mengikuti dia. Apa ini cerita dalam hatiku? Apa sih cerita? Gitu loh. Maksudnya kayak gak ada flow yang lucu tuh, yang apa gitu ya, lucu sih. Cuman kayak flow-nya itu kayak easy banget gitu loh.
sangat easy gitu loh. Kayak sangat apa ya? Santuy gitu loh. Kalau biasanya kalau cewek, cowok itu biasanya cowoknya effortless gitu. Ini sangat effortless sekali gitu kan. Aku ketemu Ruben di tong sampah gitu, lagi ngait-ngait sampah gitu, ayo ikut pelaku gitu. Dan tiba-tiba mau, woi, kayak gitu. Jadi maksudnya kayak itu kan effortless ya maksudnya ya. Nggak dikasih firman dulu, nggak dikasih love dulu, nggak ada love gini. Dia datang bawa kenal bawa kakak, berkata ayo ikut laku. Itu cerita paling aneh kedua setelah kita baca-baca. Meskipun sambil Ruben juga kondisi lagi struggle dengan kameranya gitu kan. Nah, jadi kemudian ketika Yesus makan, nah ketika ini hal yang paling aneh. Kalau aku jadi Matius cuma ngomong gini, lu cuma pengen numpang makan dalam hatiku. Gitu. Kenapa? Ketika Yesus makan di rumah Matius, ada orang lewat pakai jas gitu kan? Jadi muridku sini, tak ajarin main game gitu. Terus tak ajarin main, tak kasih kerjaan gitu ya. Tiba-tiba dia masuk ke rumahmu makan. Boh. Gue rasanya kayak cerita apa sih nih? Gitu. Gak ada keren-kerennya gitu loh. Tapi memang ternyata keren di baliknya. Si Tuhan sabar jangan diakimi dulu aku Tuhan. Ya gitu. Itu hook gitu kan. Kalau kata Ruben tuh hook gitu kan. Dia lagi belajar hook sekarang. Gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa ada hal yang menarik gitu ya. Ya anggaplah itu absurd lah. Gitu ya. Terus baru makan di rumahnya Matius. Tapi singkatannya gini loh. Waktu orang Farisi melihat hal itu, salah ngomong mundur. Kemudian Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Banyaklah konco-koncone gitu loh. Cik wangil sih. Banyaklah konco-koncone gitu kan. Banyaklah teman-temannya gitu kan. Datang. Tapi hebatnya adalah dan herannya adalah nggak cuma gitu, seringkali kita di highlight tentang teman-temannya Matius, tapi sebenarnya ada satu kelompok lagi nggak di highlight gitu, dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Yesus ngini coy, Yesus ngini depan orang Matius, bayangin gitu. Bagaimana ketika itu kenapa ya namanya penjangkau manusia? Oke. Tapi maksudnya bahwa Yesus makan dengan orang yang berdosa. Tahu ngejak. Gitu. Orang-orang koruptor. Pemungut cukai sebenarnya kita ngomong itu gini. Pemungut cukai itu ya dia itu mungut biaya cukainya. Gitu. Nah, terus disetorno. Cuman seringkali pemungut cukai ini melebihkan buahnya. Dan itu tidak legal karena memang bukan untuk tempat cia. Bukan untuk makan duit gitu loh. Kecuali kalian jual barang, silakan. Kalau enggak ya sedekah namanya. Ya kan? Nah, tapi maksudnya bahwa dia itu kayak memang sebenarnya ada. Orang-orang kayak gitu tuh memang ada dan sebenarnya itu boleh. Cuman karena dia selalu memakai kekuasaannya. Gitu loh. Sehingga orang tuh nggak seneng sama si Anu itu nggak seneng. Gitu loh. Karena dia selalu pungut beberapa kali lipat dari biayanya. Kalian aja lo kata nggak seneng tuh sama biaya cukai yang di Indonesia gitu kan. Kata ngisap barangku ketahan gitu kan. Kita ada dulu satu orang yang ngeluin satu barang itu import itu pajaknya mahal sekali. Sampai masuk TikTok, tapi itu mungkin 1 tahun lalu kalau nggak salah. Nah maksudnya ya seperti itulah orang-orang di zaman ini gitu. Orang tuh kesel banget kenapa semahal itu. Dan akhirnya nggak seneng lah orang-orang dengan pemungut cukai karena dianggap karena dia itu sangat kaya ya, pemungut cukai ini sangat kaya. Kalian tahu koruptor ya kaya ya, Wak. Kalau miskin jadi gagal korupsinya, ya gitu, nanggung gitu kan. Gitu. Aku masih ingat satu statement gitu kan, kalau nggak korupsi itu aneh gitu ya. Nah, ada satu pejabat ngomong gitu ya, nggak korupsi itu aneh gitu. Orang kecil pendapatannya. Kalian bisa cek sendiri itu ada di TikTok. Ya harus korupsi itu hal yang sangat sama aku tuh kaget dan kayak
Lu minta diciduk KPK gue segini dong, kayak gitu kan. Nah, gitu. Tapi maksudnya kita kembali lagi bahwa nggak apa ya, sudah seteras isu itu rakyat dengan mereka, gitu ya. Nah, karena tujuan mereka mencak ini, tujuannya cuma satu, untuk keuntungan dirinya sendiri. Nggak muter lagi di rakyat, nggak muter lagi di orang-orang tertentu, tidak. Semua untuk gaya makan stick. Gitu kan? Nah, makanya orang-orang nggak seneng banget. Tapi hari ini adalah satu hal yang aneh, bahwa Yesus harus makan bersama-sama dengan mereka. Yesus makan dengan orang pemungut cukai, dan apa yang dia bahas coba ya? Sebenarnya satu hal yang tak pikirkan, apa yang dia bahas? Pernah mikir nggak sih? Aku pun hal yang sama. Aku mikir, apa yang dia bahas ya? Yesus yang holy-nya setengah mati, kalian tahu kan? Gitu. Dia memilih ngomong kayak, sampai pemungut cukai makan, nggak mungkin dong dia diam-diaman, Cak. Kan gitu, nggak mungkin dong, kayak gitu kan, nggak mungkin. Kayak makan, kok dulu aku pernah ngilono satu orang tuh makan kayak sapi, ya, nolak bawah, terus nggak mungkin dong. Ya kali aku ngomong Yesus kayak sapi kan nggak mungkin, nggak boleh dong, kayak gitu. Ya, tapi kok hari ini Tuhan bercanda Tuhan. Tapi maksudnya bahwa ya sama gitu loh. Apa yang Yesus lakukan itu kan ngomong coy, kayak gitu. Untuk ngobrol dengan mereka. Udah korupsi berapa hari ini, weh? Bingung ya. Kayak gitu. Kayak sepatu berapa? Kasus berapa hari ini gaji cukainya? Gitu begitu. Tapi mereka itu berinteraksi. Mereka ngobrol. Aminnya mereka ngobrol. Tapi jangan salah kaprah. Jangan sebelum mengelanjut, jangan salah kaprah. Akhirnya jadi pembelaan untuk kalian bergaul tanpa hati yang benar sama orang-orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, sama orang-orang pemabuk, perokok. Kita memang harus menjangkau mereka, tapi nggak harus jadi pemabuk atau perokok. Kita pun juga berkata kayak gitu. Jangan memaksakan diri kita dengan iman yang mungkin belum berkapasiti untuk atau memaksakan momentum. Salah, Tuhan tidak memaksakan momentum. Ini momentumnya Tuhan pakai namanya. Gitu. Dalam kita menjangkau, dalam kita hati untuk jiwa-jiwa, jangan memaksakan momentum. Kita harus boleh kita menciptakan momentum. Artinya disengaja, tapi kita nggak boleh paksa momentum itu, kalau nggak Tuhan nggak akan bisa bergerak di situ. Makanya pada orang Farisi lihat, berkatalah mereka kepada murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nggak sampai pemungut cukai itu orang berdosa. Kalau hari ini kita translation kehidupan sehari-hari, kenapa kamu makan dengan orang koruptor? Kenapa kamu makan dengan orang mencuri? Apakah artinya Yesus pencuri? Enggak. Yesus membawa satu misi. Makanya murid Yesus salah. Maka Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ya. Hah? Oh ya. Jadi bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Next, naik atas. Gitu. Nah, jadi mana 13. Oke. Jadi pergilah dan pelajari firman, arti firman ini. Yang kukendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar. Bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Yang artinya bahwa aku datang untuk orang yang butuh aku. Butuh cintaku. Makanya Tuhan berkata, bukan belas kasihan. Ialah belas kasihan bukanlah persembahan. Tuhan nggak ngomong tentang duit. Tuhan nggak ngomong tentang kekuasaan. Tuhan nggak ngomong tentang megahnya. Tuhan ngomong bahwa aku datang bukan untuk apa-apa selain karena belas kasihanku kepada orang berdosa ini. Dan artinya bahwa Tuhan sudah setting ini untuk ada. Mirisnya adalah banyak orang masuk ke Kristen karena ditarik MLM. Karena ditawarkan macam-macam, karena ditawarkan kekayaan, ditawarkan keenaan ini itu. Sampai lupa yang namanya esensi. Hati untuk jiwa-jiwa itu ngelihat karena dia butuh Tuhan. Bukan sebesar apa Haifal ke depan. Bukan sebesar apa banyak orang ngalamin banyak orang kekait sama Haifal. Bukan sebesar apa Haifal bisa mengembangkan testimoni orang.
Jangan sampai kita kehilangan poros hari ini. Kita harus terus bergerak secara melesat. Jadi maksudku kita tuh bergerak harus melesat gitu loh. Kita harus melihat bahwa banyak orang butuh Tuhan dibanding mereka digait sama orang-orang yang cuma MLM. Banyak kok orang yang ngomong persepuluhan, persembahan, ngomong apa lagi tentang kekayaan. Tapi mereka nggak peduli dengan namanya stres, mental health. Mereka nggak peduli penjangkauan di kampung-kampung. Mereka nggak peduli penjangkauan di kampus-kampus, sekolah-sekolah. Mereka nggak peduli dengan golongan-golongan tertentu. Maka aku suka banget dengan kata ini. Yesus itu bersama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa. Yang artinya Tuhan merangkul banyak golongan. Orang yang kaya dan orang yang berdosa. Tuhan tentang highlight bahwa ada orang yang kaya tapi berdosa. Juga ada orang yang nggak di-highlight tapi berdosa. Yang which is maksudnya nggak selalu ngomong tentang yang kaya. Tapi karena apa tujuannya dia cuma satu. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kita menjangkau orang bukan untuk membesarkan evil. Itu salah, mending bubar aja evilnya. Kenapa aku buat evil? Kenapa harus revival? The heart of revival. Kenapa hati untuk jiwa-jiwa? Hati untuk revival. Kenapa? Kenapa kita nggak kasih nama revival? Revival apa? Kenapa harus ada hati? Ya, sesimpel bahwa kenapa aku buat evil ini? Karena dimulai dari kerinduan hatiku untuk ngeliat orang ngalamin Tuhan. Mengerti esensi ngalamin Tuhan. Bukan hanya esensi. Bentar, Erik, tolong Erik. Oke. Nah, ya, jadi iklan sedikit ya guys, sambil menunggu kepala kita. Nah, jangan lupa Sabtu depan bakal ada Hivel Sport. Nah, tempatnya ada di Delta seperti yang tadi Ko Denny ngomongin. Jadi jangan lupa kalian join ya guys. Nah, karena bakal seru, karena kan kita udah ganti olahraga nih yang bulan kemarin badminton. Nah, habis badminton ganti biliar. Guys, asik gak sih? Nah, makanya kalian join ya guys, datang di daerah Delta tuh. Terus jangan lupa BTL ya saat ini bakal ada banyak gebrakan baru, so ditunggu ya guys untuk episode terbarunya gitu. Oke, aku kembalikan ke Odin. Iya, jadi the heart of revival, kita back to topic ya. Why gitu? Karena harus revival itu harus muncul dari hati. Kalau revival nggak muncul dari pengalaman pribadi atau nggak dari hati, aku nggak ngerasa bahwa dia akan mempertahankan yang namanya revival. Karena dia hanya melihat revival. Kenapa komunitas ini keluar? Ini bukan sembarang cetus. Mungkin kalau anak evil pertama-pertama tahu ya, cari kesetiaan. Ini nggak gampang nyetus ini. Event kita pertumbuhannya mungkin lambat. Tapi memang grafiknya pertumbuhan kita secara movement memang 2 tahun ini gencar-gencar. Lumayan lah sudah. Tapi kenapa? Ya karena setiap orang yang masuk ke sini, event pasti ada orang nggak ngalamin Tuhan. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang cuma sekedar terserah lah. Tapi ketika orang tuh ada di sini dengan sungguh-sungguh, aku percaya dari hati itu kan timbul api orang-orang yang militan buat evil, militan buat jiwa-jiwa. Jangan bergerak cuma atas nama evil, bergeraklah atas nama Tuhan, bergeraklah dengan hati Tuhan, bergeraklah dengan hatinya evil. Dari situlah kalian akan ngerti kenapa gitu loh. Karena simpel, karena aku disayangi, dicintai, diberikan love yang berbeda, dan harus hati yang untuk jiwa-jiwa adalah ketika kita bisa memperlihatkan Tuhan lewat hidup kita. Orang bisa ngalamin Tuhan lewat hidup kita. Maka Tuhan ngomong cuma satu, kenapa kamu mau gaul dengan mereka? Cuma satu Tuhan ngomong, yang ku kendaki adalah belas kasihan.
Karena aku datang bukan untuk orang benar, tapi mereka untuk orang berdosa. Aku nggak ngerti dulu omongan ini. Maksudnya nggak benar-benar ngerti esensi yang paling utama. Tapi Tuhan tuh ngomong kayak, ya aku datang kepadamu. Bukan title tentang orang benar kan nggak ada. Gitu loh. Orang benar siapa bikin orang benar? Of course kita sekarang. Tapi Tuhan bukan berarti Tuhan. Tapi konteks sini Tuhan ngomong apa? Tuhan tuh ngomong kayak kiasan gitu loh. Sebentar, Rek. Tolong. Ya, oke. Ya, jangan lupa ditunggu episode terbarunya BL. Nah, nanti bakal ada gebrakan baru juga untuk BL. Nah, terus juga dukung terus program kita, New Hope. Oh ya, udah, oke. Nah, silakan. Oke, so jadi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa kita harus bergerak dengan hati Tuhan, right? Jadi nggak bisa. Tuhan itu datang tuh orang berdosa. Aku nggak ngerti dulu maksudnya apa. Tapi Tuhan tuh ngomong kayak gini loh. Tuhan tuh nggak ngomong bahwa Tuhan tuh, maksudnya Tuhan itu cuma ini kiasan berarti gitu loh. Maksudnya kayak semacam kiasan. Kayak aku bukan manggil untuk orang benar gitu loh. Aku justru datang ke orang yang lagi bobrok hatinya. Bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang sama orang benar. Bukan. Tapi Tuhan tuh sedang cari orang yang bobrok hidupnya. Yang butuh Tuhan semua. Bukan butuh orang gereja yang megah. Gitu loh. Bukan kita arahkan ke gereja megah atau komunitas yang gede, nggak perlu. Belum tentu mereka diperhatikan di sana. Tapi Tuhan ngomong apa di sini? Sebenarnya aku cuma belajar satu hal di sini. Ketika aku remakan barusan pun lagi ku remakan, aku cuma ngomong satu, personal touch. Tuhan itu ngomong tentang personal touch. Jadi ngomong, aku bakal cari orang-orang yang butuh, entah sekelompok kecil atau personal. Kalau kalian sadar bahwa Yesus itu lebih banyak personal. Apalagi kalian baca kitab Markus. Tuhan jarang buat mujizat rame-rame. Rame-rame itu maksudnya langsung 3, 5, jarang. Gue bilang ada tapi jarang. Tapi kalian sadar orang Kanaan yang di Bethesda gitu. Lebih banyak personal gitu kan. Sakit ayan. Karena personal touch Tuhan, kok kalian sadar Tuhan ini telaten satu demi satu, dan anehnya selalu Tuhan itu membuat drama. Tuhan jarang langsung negur langsung, kamu sadar. Wah, karena Tuhan itu personal touch gitu loh. Ini sih menjadi dasar kita. Why? Kenapa Hifl itu ada? Kayak gitu loh. Kita perlu menjangkau mereka yang ngerasa gereja itu MLM. Gitu loh. Hati itu jiwa-jiwa itu bukan ambisi. Hati untuk jiwa-jiwa itu karena kita ngerasain apa sih Tuhan kasih ke kita. Dan waktu ini kita bawa mereka ngerasain itu juga. Kalau sesimpel hari ini kita punya es krim yang enak, ya karena kita udah ngalamin es krim yang enak, kita pengen orang lain coba. Hati itu jiwa itu kayak gitu. Tapi hari ini banyak yang melenceng. Ada yang egois, ada yang mikir tentang duit, ada yang mikir tentang kekuasaan, ada yang mikir tentang bagaimana cara terlihat. Jangan sampai aku temui dalam level. Kita harus bergerak di satu arah. Lebih baik kita rada pelan, tapi kita solid. Ini jadi pedoman kita. Ingat-ingat sampai level besar. Besar itu tidak salah. Tapi kalau komunitas yang besar kehilangan esensinya, itu jadi salah. Jadi kalau aku boleh kasih satu kalimat ya, gitu kan. Mendingan komunitas itu kecil tapi berdampak daripada besar kehilangan esensinya. Karena target Tuhan itu sebenarnya cuma satu jiwa. Tuhan tidak pernah lo ngomong mana. Kalian lihat di Alkitab, boleh dicari. Gitu. Tuhan bangga dengan gereja yang besar. Banyak yang megah. Laodikia aja dicacat, bos. Laodikia itu gereja besar. Saya baca kitab Wahyu nanti. Pasti banyak yang dicacat sama Tuhan. Bukan gereja kecil itu. Laodikia juga bukan gereja kecil.
Lo gitu kaya raya. Justru karena mereka kaya raya kehilangan esensinya. Aku nggak ngomong kaya sama dengan salah, tapi ketika kaya kita jadi kaya kita menghambat gitu kita untuk kenal Tuhan itu jadi salah. Justru ada orang yang dipakai di pemerintahan, justru ada orang yang dipakai di marketplace, justru ada orang yang dipakai dalam pekerjaannya, dalam kantornya untuk membawa jiwa. Bukan MLM, jangan. Oh, kalian cuma untuk membesarkan evil toh. Jangan ya, gak usah bawa evil. Bawa ke orang-orang yang geragas sama jiwa. Banyak kok, tak setuju gereja kalian pasti tahu. Sing haus bukan dengan darah tapi dengan jiwa. Banyak. Tapi kalau kita gini terus, dia jadi Kristen cuma 2 tahun, bos. Setahun paling. Jadi ketika kita juga nggak bisa tapi gini-gini aja. Kita terus bergerak ke depan. Kita akan bergerak bareng-bareng lagi. Ke depan offline kita tahun depan kita bakal ada banyak worship night gitu. Tapi Tuhan juga ngomong kamu nggak bisa dengan cara yang begini terus. Tuhan itu ngomong tentang influence. Gitu. Kalau kalian baca, itu bergerak dengan hati jiwa-jiwa. Ketika apapun yang disentuh dengan hati untuk jiwa-jiwa, urapan kuasa, pasti kita terutama dengan konsisten ya, itu pasti ada revival besar. Jangan kita lihat Allah cuma ikut loh, sing per bulan cuma ikut 15 kok, 12. Enggak apa-apa, telaten nono, ikuti dengan sungguh-sungguh setiap minggu nih. Setiap bulannya, misalnya worship night. Ikuti tiap bulan. Enggak kerasa, tiba-tiba, wis 20, 35, 40. Tapi kita pastikan setiap orang yang masuk dalam worship night itu ngalamin Tuhan. Kalau cuma dari MLM percuma lah. Kalau hari ini banyak orang juga memanfaatkan talenta orang yang percuma lah. Banyak orang narik karena dia lihat potensi. Miris ya. Ini aku tutup dengan salah satu cerita anakku ya. Salah satu anakku. Ini lumayan menggelikan, tapi aku juga kaget ternyata bisa sebegitunya efeknya. Tapi aku tutup nanti aja. Nanti aja tutupnya, gitu ya. Nah, sekarang kita cerita-cerita dulu. Karena selama 4 minggu ini akan terus send message yang di hatiku ya. Jadi kalau bisa catat lah, kalau bisa kita doain pas malam doain. Karena selama beberapa minggu ini akan terus send jadi kerinduan hatiku untuk evil dan kerinduan hati Tuhan terutama. Jadi kita kan buat ke depan akan ada ini disebutnya namanya revival, gitu kan? Bagaimana Tuhan menumbuhkan itu revival orang? Contoh yang lain mana? Kalau kalian lihat, kalian tahu ya yang tiba-tiba Tuhan ada satu orang itu mencak-mencak dimasuki setan, baru aja lepas. Ketika Yesus usir, orang itu mau ikut Yesus. Aku mau ikut, Tuhan nggak apa, jangan. Kabarkanlah ke seluruh daerahmu. Menangkan mereka. Dan satu kampung diinjili ya, Bere. Dan semua terheran. Kenapa? Karena dia punya impactful di situ. Orang yang bejat, orang yang hancur, orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan apalagi amarah atau apa, kan tidak sesuai data ya. Apa aja yang terjadi dilakukan dia. Yang tiba-tiba biasanya ngeliatnya digaplok ya. Memang baru kulitnya lepas. Tiba-tiba dia beritakan tentang Yesus. Banyak orang dimenangkan di sana. Jadi Tuhan cuma ngomong Erik tolong. Nggak jadi, sudah. Oke, terus selamatkan Erik. Oke, nah jadi hari ini kita jangan berhenti di program itu aja. Tuhan juga ngomong bahwa kita harus berdampak dan kita harus menginjili, kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Kalau kemarin dengan salah satu caranya lewat consistent love, salah satunya, kayak gitu. Ya itu kalian nggak perlu tak jelaskan lagi ya, consistent love. Tapi maksudnya bahwa aku percaya Erik akan memberikan semuanya, gitu kan? Nggak tahu apa yang terjadi di sana, gitu ya. Tapi maksudnya dengan salah satunya consistent love, yang konsisten, yang full of love sampai Tuhan bisa lihat. Maksudnya aku
bisa merasakan Tuhan lewat kalian gitu kan. Tapi hari ini aku pingin lebih daripada itu. Ya apa kita sama-sama membangun atmosfer worship itu semakin luar biasa. Membangun jiwa family di setiap acaranya. Nggak bisa lihat orang diem di kita ya. Nggak bisa lihat orang mojok sendirian. Itu dulu. Jadi kita nggak perlu berantem-berantem internal terus. Masih banyak jiwa yang perlu dimenangkan. Hari ini kok ada yang mencuri domba itu, terserah bos. Ambil. Paling cuma tak sindir, giliran dia nggak ada apa-apa, nggak mau ambil. Kira terjadi apa-apa, dia ambil cuak. Gitu apa gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena aku percaya ketika Tuhan ambil, Tuhan kasih lagi. Karena kita ini komunitas, men. Gitu loh. Kita perlu menjangkau keluar. Iya, masih banyak orang butuh Tuhan. Mereka nggak tahu esensi kekristenan. Bahkan aku pun ngelesi orang-orang pun, aku juga jangkau mereka. Jadi jangan ngomong susah, nggak susah dulu. Bisa, nggak bisa. Bisa, semuanya bisa. Jadi hari ini benar-benar aku rindukan gitu. Jangan sampai kita di titik seperti ini terus. Ke depan, kita kan banyak lagi worship night. Kita banyak ke depan kita akan punya tempat baru. Kayak gitu. Kita akan banyak revival acara eksternal. Worship night, revival service. Justru kita akan lebih banyak keluar. Karena kita sudah mulai pelayanan di Wika. Kemarin aku meeting sama UNER, kita bisa ngisi PAW. Dan kita boleh datang di sana, acaranya mereka. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan bunuh diri di sana, siapa yang depresi di sana. Jangan-jangan kalian cuma kenalan hari ini. Thank you ya, suatu dia thank you ya. Kalau nggak ada kamu ngajak kenalan aku ngerasa hidup nggak berharga, mati kalian. Kelenger kalian, waduh, gitu kan? Gitu. Coba aja aku nggak kenalan, mati orang. Jadi kita nggak pernah tahu hidup orang. Pun ke depan kita bakal ada banyak improvement. Kita banyak acara keluar pokoknya. Kita kan sibuk banget dengan acara keluar. Kita sekarang sudah Hivel Sport, kita ada BTL. Nanti YouTube kita akan kembangkan lagi. Rick, tolong. Ya, so dalam minggu ini juga bakal ada New Hope. Jangan lupa kalian dukung ya New Hope. Kalian bisa support bantuan apapun, mau bantuan pas hari pun bisa, tapi tolong dikomunikasikan ya guys. So, jadi yang kemarin kita sudah Tuhan renovasi es pisang hijau, enak guys. Es pisang hijaunya enak guys. Dan nextnya bakal ada tata kalau nggak salah. Jadi kalian bisa dukung ya guys dengan program-program yang ada, baik itu BTL, Hivel Sport, dan juga New Hope. Nah, kalian bisa support terus guys. Tuh. Lagi. Ya, untuk BTL nanti bakal ada konsep yang lebih baru lagi. Nah, sudah ada beberapa konsep yang sudah kita siapkan. Jadi ditunggu aja ya guys. Nanti ke depan BTL bakal banyak fun-fun. Tuh. Begitu. Oke, lanjut ya. Jadi nyaman ketika kita berhenti seperti ini gitu loh. Sangat nyaman sekali. Kita ke depan akan ada YouTube ke depan akan banyak. Jadi
apa ya, kita ini seperti Iya. Ya, seperti yang oke, dikatakan. aman. Oke. Nah, jadi apa namanya? Akan ada banyak evil itu ya akan bergerak di banyak hal, akan secara eksternal, revival, influence kita kan banyak di arah sana. Jadi kalau hari ini kita ngambek-ngambekan terus, capek-capean terus, gitu. Ya, oke, sorry kepotong-potong terus ya. Sorry. Kalau di rumah gini nih, makanya ribetnya kalau saya di rumah tuh ya. Ya gitu. Nah, nggak bisa di stop lagi, ya kan? Ini resiko kok di depan gitu ya sharingnya. Kalau sharing di dalam aja lancar. Tapi nggak tahu sih bisa enggak. Oke, lanjut ya. Jadi sama, jadi ibu kan keluar, YouTube kita kan kelola. Kalau sekarang belum ada ya, kita kan belum kita kelola gimana. Ke depan kita kan nambah kamera, kita nambah yang lain. Kemarin kita baru beli gimbal kalau nggak salah, ya kan? Tadi pakai belum gimbalnya? Ya, oke. Jadi itu untuk New Hope gitu ya. Terus kita juga ada inventaris mic. Contoh ini sekarang kalian, kita pelan-pelan akan upgrade terus supaya kalian nyaman. Jadi eman kalau misalnya eman kok kalian cuma bertengkar sana sini, eman. Kalian nggak mau bareng-bareng. Oh. Oke. Hubungan apa lagi ya? Sepertinya udah sampai. Oke, aman. Oke, aman. Simpen buat nanti. Ya. Aduh, paling menyusahkan loh gini. Ya. Bukan orangnya Anda, kondisinya memang nggak pas terus. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi nggak bisa kita dengan kondisi seperti itu terus gitu. Ke depan, Hivel kita kan ada nambah instrumen baru lagi, kita nambah racun lagi gitu kan untuk ke depan gitu. Sama, tujuannya sama. Akan ada revival untuk nambah orang ngalamin Tuhan lagi, nambah experience yang baru. Bukan dari orang-orang biasa dinaikin, tapi orang yang punya urapan dinaikin gitu loh. Tujuannya simpel. Untuk orang yang ngalamin Tuhan. Banyak orang yang butuh Tuhan hari ini. Hari ini terlalu bodoh untuk kita curi domba. Apa? Banyak orang yang ateis, sesat loh. Kalau ateis sulit mungkin. Sekte sesat itu. Orang-orang sih nggak percaya Tuhan yang KTP itu loh. Ya apa cara kita bawa mereka? Nggak apa-apa. Mereka masuk ke sini dengan alasan apapun. Nggak apa-apa. Mau cari jodoh kah? Mau cari duit kah? Mau cari apa? Nggak apa-apa. Tapi evil bakal lebih besar ke sini. Kita akan menangkan mereka. Tapi kalau hari ini kalian cuma nerima kalangan-kalangan tertentu, sulit. Kalau hari ini berantem dengan hal-hal kecil, sulit. Kayak gitu. Sedangkan Tuhan sendiri berkata, aku datang untuk memanggil orang benar. Kita malah memanggil masalah, iya kan? Ya gitu. Kita hancur-hancuran secara personal, secara internal misalnya. Hancur-hancuran terus. Saya seneng iblis saya. Masih banyak loh revival ke depan. Hari ini memang aku sedikit ngomong tentang firman, sharing. Tapi aku pingin banget untuk bagi bahwa kita akan kelola YouTube-nya. Kita kan beberapa acara baru selain BTL. Kita juga akan ada live TikTok lagi setelah itu, tahun depan. Nggak tahu ya apa kuat atau enggak, tapi ya itu. Ya apa caranya gitu loh. Untuk kita bisa lihat kemenangan terjadi gitu loh. Jadi nggak usah kita curi-curi domba lah, gak level lah kita curi-curi domba komunitas orang. Gak level lah.
Kalau mereka mau datang sendiri silakan, kita nggak pernah paksa mereka ayo tertanam sih kono jelek. Nggak ada komunitas yang jelek. Siapa bilang ada komunitas bagus? Nggak ada. Default juga sama, komunitasnya jelek. Semua kan baik kan cuma karena Tuhan toh. Tapi yang pastikan cuma satu. Harapanku sebagai leader of Heart of Revival cuma ngomong satu. Kita harus punya hati Tuhan jangkau. Kita harus bawa orang. Jangan-jangan ada orang-orang lain. Orang-orang yang hancur seperti kita di luar lain. Misalnya ada Erik-Erik yang lain, ada Ruben-Ruben yang lain, ada Helen-Helen yang lain. Ada Vele-Vele yang lain, dan semuanya masih banyak orang yang butuh Tuhan. Hari ini kita takut, apalagi sudah ada jalurnya, ambil aja kesempatan itu jangkau. Misalnya kita punya cara, kita pengen bagi nih. Misalnya kalian mau nambah, contoh ya, misalnya kalian mau ada poster, kalian mau iklankan, terserah guys. Iklankan sudah. Kayak kita capek-capek bersama gitu loh. Gitu. Nah, kita gerak-gerak bersama, kita hancur-hancuran habis-habisan uang bersama gitu. Kita nggak minta persembahan, kita hancuran bersama-sama aja, kayak gitu. Dibanding tak korupsi kan duitnya, ya kan? Nah, nanti harus ngomong harus korupsi. Dari kalian cari itu videonya ya, lucu banget. Gitu. Aku sampai ngakak, gitu. Aku nggak mikir anaknya mikir apa ya. Nah, tapi maksudnya gitu ya. Jadi kegerakan rohani harus digerakkan karena kita udah masuk UNER. Ke depan kita bakal masuk mana lagi? Kita butuh SDM yang lain loh. Tapi hari ini kita berhenti di pertengkaran yang nggak jelas. Hari ini kita banyak. Nggak cuma dari 1-2 domba, masih banyak orang domba dengan domba. Terus bergulat di situ. Sampai kapan besarnya evil? Besarnya evil ini bukan ngomong tentang besarnya doang, tapi kapan kita bisa KKR di lapangan? Evil terus menjalin komunikasi baik dengan beberapa orang, dengan komunitas-komunitas besar. Jika Tuhan menghendaki kita bisa ke depan, bisa berkolaborasi dengan ya beberapa worshipper lah yang terkenal. Kita pun juga membangun. Kita sangat berharap kita bisa, Evil juga bisa punya hubungan baik dengan SOP. Ya gitu. Kita berharap sekali kita dekat dengan mereka, gitu. Punya hubungan. Ya gitu. Bahkan kita bisa kolaps meskipun kita nggak bisa bantu apa-apa, gitu kan? Kita nggak sebanding dengan dia, gitu. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, pasti itu tuh buka jalan. Banyak yang ngomong Hifel ngapain gini-gini sampai diakonia, komunitas mana yang kita bergerak dengan diakonia, kalian cari dah. Bukan kita sombong, tapi karena itu keluar dari hati kita yang orang butuhkan. Dan itu orang akan ngalamin Tuhan lewat sana. Maka aku New Hope besar harapanku nanti sama, New Hope juga sama. Akan kita doain orang yang jualan itu, siapapun kita bisa doain. Itu harapan terakhirku. Cuman itu susah dilakuin, iya. Susah, iya. Tapi why kenapa kita nggak ke arah sana gitu loh. Gitu loh. Jadi harapanku hari ini cuma satu. Ayo kita bergerak dengan jiwa. Kok ada orang-orang yang memble-memble, cari masalah, buang aja orang kayak gitu. Biarkan aja, biarkan dia buat masalah, kita tetap bergerak. Kita nggak benci mereka, tapi biarkan mereka berkuar-kuar, kita jalan terus. Yang penting jiwa-jiwa hari ini. Jangan sampai nggak dimenangin. Gitu. Eman kan? Gitu. Sampai di titik kayak gini, kita masih main-main, eman sekali. Nah itu ya, jadi maksudku hari ini jangan berhenti di sini. Eman, masih banyak kegiatan-kegiatan lain.
kita dari Evil Sport, dari yang lain. Guide aja orang-orang sih. Menurut kalian itu nggak mau dijangkau orang. Bahkan maaf ya, banyak orang yang nggak bisa dijangkau karena mereka tuh ngerasa nggak berpotensial. Ini miris banget loh. Maaf ya, mungkin orang-orang maaf sekali ini, maaf sekali lagi maaf ya. Jangan tersinggung kalau kalian ngerasa ya, kayak gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang jelek gitu misalnya, orang-orang yang miskin, mana mereka dilirik? Mereka nggak punya power, mereka dilirik nggak sih? Enggak. Aku juga nggak dilirik dulu masalahnya. Orang yang nerd, tapi giliran aku mulai tergerak hatiku untuk Tuhan, untuk doain orang, baru dia ngelirik. Oh, dia gini ya, dijangkau. Loh, aneh kan? Gitu. Orang nggak suka nge-build, men. Mereka suka lihat, oh, udah berpotensi, ambil. Sekarang banyak orang butuh Tuhan. Aku buat cerita, satunya satu kisah nyata, satunya kisah nyata tapi OTW gitu ya. Kayak gitu. Ada satu orang di salah satu salah satu persekutuan doa kampusku ya. Dia terkenal dengan sang raja ML gitu kan. Nah, jadi ya itu dicacat banyak orang ya. Gitu. Ditandai banyak orang gitu kan. Dan pas sengaja aku ngeles anak itu. Jadi kayak dan lebih anehnya lagi, tentu ngomong jangkau dia. Dan ketika aku tahu fun fact itu, aku mulai mikir, oh nggak dijangkau ya anak ini ya. Kayak gitu. Aku mulai mikir di situ, kenapa ya? Aku nggak dijangkau ya. Aku ngeliat influence-nya mereka itu besar. Kenapa ya nggak dijangkau? Emang anaknya sangat aneh, iya aneh, sangat aneh pemikirannya, sangat bukan lagi aneh, sangat gitu. Aku akui. Suatu saat masuk saya diomong ya, maksudnya aneh gitu pemikirannya, susah untuk jangkau dia. Tapi gitu, hal yang sama yang tak lakuin gitu ya, consistent love gitu ya, sama. Cara yang sama yang selalu tak pakai setiap ke orang, consistent love gitu kan, dan berusaha masuk dalam kehidupan ini. Terakhir kita dapat info, terakhir kita punya pengalaman makan bareng setelah persekutuan doa. Jadi maksudnya bahwa yang awalnya dia itu nggak seneng dengan hal-hal yang begitu, sampai kita bisa duduk makan bersama dengan mereka, dia orang itu. Sampai orangnya balik dewi ke kita. Gitu. Jadi maksudnya bahwa siapa yang mau jangkau mereka, dia juga nggak dijangkau, dilihat aja kakak. Apalagi rambutnya nyentrik gitu kan. Warna itu nyentrik BTW guys, warna kuning gitu ya. Kayak gitu. Nah, tadi maksudnya kayak nanas gitu. Aku bilangnya selalu ngomong kayak nangka gitu kan. Nah, tapi maksudnya sama gitu. Tapi Tuhan tuh kasih sense gitu loh. Ini mirip dengan beberapa anak semua gitu. Cobaan buat jangkau. At least kita lebih selangkah di depan bahwa kita mau jangkau mereka. Bahwa banyak orang nggak dijangkau, bahkan banyak nggak disentuh. Orang sampai dijangkau, wah, aku lihat di foto-fotonya komunitas mereka. Wah, kita jangkau mereka. Orang lain jangkau rebutan dah, ya nggak usah rebutan dah, gak penting. Jangkauan, sampai sekarang nggak kelihatan orangnya lagi kan. Lapor rebutan angel loh, rebutan, kayak gitu. Sedangkan banyak orang-orang yang nerd yang nggak jelas masuk. Gak usah sosok iya lah, gitu loh. Yang penting tuh orang ngalamin Tuhan. Even nggak di evil juga akhirnya nggak apa-apa kok. Gitu loh. Tapi satu hal yang mau bilang kepada kalian guys, gitu loh. Maksudnya bahwa revival itu dimulai, gitu loh. Gitu. Dari love, dari sayang dan cinta, dan harus terus dari hati kita menuju orang lain. Karena Tuhan udah nyayangi kita. Kita perlu sayangi mereka. Kita perlu bahwa mereka ngalamin Tuhan. Jangan cuma di bawah evil, tapi bahwa mereka ngalamin Tuhan di evil. Evil nggak punya kuasa. Evil cuma media. Tapi dari sinilah ketika ada orang hati yang bareng-bareng. Melihat kisah para rasul. Kenapa mereka bisa berkembang pesat? Bukan karena apa. Mereka ini sayang-sayang. Buat mujizat di mana-mana. Saling berkorban. Saling pegangan tangan. Ada yang bahkan jual hartanya. Jual benda hartanya untuk ngasih biaya atau apa. Nggak butuh itu. Tapi ada orang yang gandeng tangan untuk revival. Gue akan lihat. Makanya di zaman dulu revival itu nggak kaget orang-orang itu.
karena biasa. Kalau sekarang kan udah berkerumun kan, orang-orang punya mujizat karunia dikit atau berkerumun karena saking jarangnya. Coba lihat KKR yang karismatik punya, kan berkerumun semua kan, saking jarangnya itu terjadi. Tapi banyak loh yang bertobat di KKR. Bahkan orang yang non Kristen nyoba di Islam juga di hari itu, nyebur juga itu, namanya nyesel ngasih izin be. Mau ke konser kan? Iya konser rohani. KKR kebangkitan jadinya. Ya gitu kan. Nah, kembali lagi. Dan satu lagi cerita aku kasih tahu sebagai penutup ya, bahwa ya setelah dengan semua itu ya, setelah dengan yang saya jelaskan, kita ingat jadikan ini pedoman buat kita ya. Kayak gitu. Untuk kita pelangkah lagi dari segi YouTube, PAW kita up, kita akan mulai hybrid lagi. Kayak gitu. Dengan tambah instrumen kajun itu yang baru gitu. Suatu saat kita piano dah. Itu sudah kerinduanku itu, gitu ya. Meskipun nggak tahu nanti pianonya nutup nggak, kelihatan deh ya, gitu kan. Nggak tahu lah, kita coba dulu ya, kayak gitu. Tapi maksudnya ada satu orang ya, salah satu anakku juga ya sangat amat nerd dan sangat amat terapat nerd ya, kayak gitu. Dan ya dengan segala kebobrokannya ya, kayak gitu. Nah, dengan fisik ya, fisiknya juga kurang tertolong lah. Kayak gitu ya, kurang tertolong kayak gitu. Dan ya akhirnya sama ya, nggak ada yang mau kenalan gitu kan. Ya cuma setung, dua, satu, dua. Ya sama, kembali lagi orang kita yang good looking gitu, nggak bisa bohong lah guys. Gitu. Good looking nggak selalu yang good looking yang kalian kira ya, maksudnya enak diajak ngobrol gitu atau terpusat matanya. Tapi orang yang selalu lihat gitu. Ya, kok pun juga gitu, semua orang juga gitu, guys, gitu loh. Itu sudah ya kalau misalnya lihat baju bagus sama baju jelek, masa kalian jelek bagus banget nih bajunya, kan nggak mungkin dong, nggak mungkin lah, gitu kan. Tapi bagaimana kita coba ganti fokusnya? Oh, orang ini butuh Tuhan, sampai di titik dia ditransform semuanya hingga titik ini. Nah, mau ditarik komunitas sana, dari komunitas sini, diajak kenalan sana sini. Cuman the power of vision sama touch up. Semua langsung pengen kenalan, semua langsung pengen narik. Tahu di Hivel juga narik lagi. Oke. Nah, jadi apa namanya? Semua gitu semua. Gitu. Semua ini pokoknya yang pusing ya, gitu kan. Nah, tapi maksudnya mau kemana pada saat itu? Terus kemana yang sekarang kita lagi OTW jangkau dia? Kemana? Mana orang-orang yang ngelihat itu? Mereka sibuk dengan semuanya tanpa lihat orang jiwa, tanpa lihat jiwa-jiwa yang masih terhilang. Orang-orang yang mungkin nggak dipandang fisiknya, kita aneh, kita nerd, kita keterbelakangan, mereka mau jangkau enggak? Kayak rumit dikit ditinggal, kita ada potensial yang mau gereja nggak tahu ternyata yang nerd jelek gendeng ini ibaratnya sekarang kalau mamaku bilang SGM gitu kan, cinting gendeng miring gitu kan. Orang-orang kayak gini nggak pernah kalian bisa bayangkan di berbuat pelayanan. Bukan proses yang gampang memang, gitu. Tapi maksudnya ya bayangin siapa yang mau nerima? Nggak ada ya, beneran nggak ada. Pas jelek nggak ada. Pas naik mulai siapa ayo dibaptis yuk, ayo sini ke komunitas ini. Kenapa nggak pas jelek terus glow up nih, di glow up sendiri gitu dari komunitas? Kenapa nggak mau ngakuin itu? Nah itu loh, kita mulai mempertanyakan, kita bergerak dengan hati Tuhan atau bergerak dengan ambisi atau bergerak dengan nama Tuhan doang. Kalau sampai orang-orang kita anggapan nggak bisa, pertanyaan apa yang membuat dia itu nggak bisa dijangkau? Sedangkan kalian yang termasuk aku yang hancur blebur bisa dijangkau. Bukti ini kita nggak pernah tahu toh mana buktinya orang-orang yang rebut-rebutan coba. Mau menuai atau enggak? Jadi kita nggak perlu rebutan. Kalau kata gerejaku tuh masih banyak 2 juta, 3 juta orang yang perlu diselamatkan gitu loh. Belum percaya Tuhan gitu. Masih banyak coy.
masih jutaan, Giver jadi jutaan jadi mega langsung kan gitu. Maksudnya fokus sampai 2-3 juta dulu toh, ngapain capek alah dari gereja sana dari gereja sini. Loh kalau mereka nggak bertumbuh di komunitasnya, ya udah mau nggak di sini, nggak mau terserah lu. Kita nggak ngapo-ngapo, iko. Tapi sing jahat adalah ketika kita ngerasa diri kita self righteousness. Evil menjadi self righteousness, maksudnya yang paling benar adalah evil. Salah. Jadi hari ini aku tutup dengan satu, ya kita harus menjangkau karena Tuhan tuh pengen, karena Tuhan tuh sayang sama orang itu. Bukan karena evil harus besar. Besar itu relatif. Tuhan bisa buat besar kapan aja. Tapi kalau ketika kita besar kehilangan esensi, percumalah kita semua hari ini. Oke? So sampai sini, ayo Erik. Wah. Oke, kita tutup dengan doa. Thank you Bapak atas firman hari ini yang sudah di-sharingkan oleh Kodeni Tuhan. Biarlah apa yang Kodeni sharingkan ini benar-benar dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, dapat kami pegang supaya dapat menjadi pedoman bagi kami yang ingin lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ke depannya itu kami dapat berjalan dengan hati-Mu Tuhan, bukan hanya berjalan dengan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah kami bisa melihat revival terjadi di depan mata kami Tuhan, dan biarlah anak-anak akan semakin banyak anak-anak yang akan mengenal Tuhan. Thank you Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Foto guys, foto on cam